Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Laili Fauziah, NIM 210311100080, Program Studi Agroteknologi. Saya akan menyampaikan resume materi dari mata kuliah Agroklimatologi pertemuan ke-10, yaitu kekeringan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Pengertian kekeringan. Kekeringan didefinisikan secara umum oleh UNISDR 2019 sebagai kekurangan curah hujan dalam suatu periode waktu, biasanya berupa sebuah musim atau lebih yang menyebabkan kekurangan air untuk berbagai kegiatan, kelompok atau sektor lingkungan. Kedua, penyebab kekeringan. Kekeringan tidak hanya disebabkan oleh pH rendah, tetapi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi, antara lain faktor meteorologi, faktor hidrologi, faktor agronomi, faktor penegakan hukum, faktor sosial ekonomi. Ketiga, jenis kekeringan. Yang pertama yaitu kekeringan alamiah. Kekeringan alamiah ada 4, yaitu A. Kekeringan meteorologis, kekeringan yang berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim di suatu kawasan. B. Kekeringan hidrologis, kekeringan yang berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. C. Kekeringan agronomis, kekeringan yang berhubungan dengan berkurangnya lengas tanah atau kandungan air dalam tanah sehingga mampu memenuhi kebutuhan tanaman pada periode tertentu. D. Kekeringan sosial ekonomi, kekeringan yang berkaitan dengan kondisi di mana pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal, akibatnya terjadi kekeringan meteorologi, hidrologi, dan agronomi atau pertanian. Yang keempat, cekaman kekeringan. Kendala terbesar terutama untuk produksi beras dalam sistem tada hujan yang mempengaruhi 10 juta hektar padi koko dan lebih dari 13 juta hektar padi sawah tada hujan di Asia. Pada tingkatan tanaman, defisit air tanah merupakan kendala lingkungan yang penting yang mempengaruhi semua proses fisiologis yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. WHO memperkirakan bahwa kekeringan telah menyebabkan kematian dari separuh penduduk dunia yang mati akibat bencana alam atau krisis pangan. Selanjutnya yaitu respon dari cekaman kekeringan. Yang pertama yaitu respon fisiologi. Kekeringan dapat menurunkan fotosintesis disebabkan oleh penutupan stomata dan pengaruh metabolis. Penutupan stomata akan menurunkan konsentrasi CO2 seluler, sedangkan dehidrasi pada sel mesofil daun dapat menyebabkan kerusakan organ-organ fotosintesis. Yang kedua, respon biokimia. Dinding sel merupakan barier fisik yang juga melakukan proteksi dalam tingkat terbatas karena adanya deformasi propertinya. Ketika sel terkena cekaman air, rigiditas dari dinding sel akan menyediakan perlindungan secara mekanik, tetapi organ ini permeabel sehingga memungkinkan terjadi desikasi jika cekaman yang lebih tinggi diberikan. Yang ketiga, respon molekuler. Terjadi perubahan dalam pola ekspresi pada tanaman yang mengalami kekeringan, mulai dari gen yang produknya berperan dalam respon awal atau early response genes, seperti sinyal transduksi, faktor transkripsi dan translasi, sampai pada gen yang responnya di ujung atau late response genes, seperti transport air, keseimbangan osmotik, stres oksidatif, dan perbaikan dari kerusakan. Respon adaptif yang teramati adalah konsekuensi dari terjadinya perubahan ekspresi tersebut meliputi pembuangan awal dan penghambatan pertumbuhan. Sekian pemaparan materi resume agroklimatologi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.